Determinan sosial kesehatan atau social determinant of health adalah faktor-faktor non-medis yang memengaruhi kesehatan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi kehidupan dan pekerjaan sehari-hari seperti distribusi pendapatan, kekayaan, pengaruh sosial dan kekuasaan, dan tidak mencakup faktor risiko individual seperti genetika ataupun perilaku tertentu yang mempengaruhi risiko ataupun kerentanan terhadap penyakit atau cedera. Salah satu penentu sosial kesehatan bisa dipandang dari segi pendidikan. Pendidikan sangat terkait dengan harapan hidup, morbiditas, dan perilaku kesehatan. Pencapaian pendidikan memainkan peran penting dalam kesehatan dengan membentuk peluang, pekerjaan, dan pendapatan. Pendidikan kesehatan berkaitan erat dengan literasi kesehatan. Kita lihat nih, menurut The Institute of Medicine, literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh, memproses, dan memahami informasi serta pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pengambilan keputusan terkait kesehatan secara tepat. Literasi kesehatan inilah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan bagi setiap lapisan masyarakat, salah satunya mahasiswa. Jadi, bagaimana sebenarnya tingkat literasi kesehatan mahasiswa, terutama dalam pengambilan keputusan pengobatan ketika mengalami sakit? Biasanya langsung pergi ke apotek buat nanya obat apa yang cocok untuk sakit itu. Karena lebih cepat dapat obatnya daripada harus cari tahu sendiri dan lebih pasti itu. Biasanya kalau demam itu nanya ke puskesmas kan. Mungkin hanya memilih puskesmas karena itu yang lebih dekat dari rumah Nania kan. Biasanya di rumah itu ada stok obat sih. Jadi kalau misalnya demam mungkin biasanya minum paracetamol kayak gitu di rumah dulu. Terus cari obat paracetamol. Kalau dari saya itu kalau udah nampak gejala demam tuh ya langsung minum paracetamol aja gitu Kak. Sebenarnya kalau saya sendiri kalau demam itu biasanya istirahat aja dulu gitu. Terus kalau masih lanjut ya kayak beli obat di apotek atau ke dokter langsung. Mungkin kalau sebelum kuliah dulu langsung ke dokter yang pernah langganan. Kalau di sini ya langsung ke apotek aja. Enggak sih, emang dari dulu kayak gitu juga di rumah. Sama ya. Kalau dari saya nggak ada bedanya Kak dari sebelum kuliah sama sesudah kuliah. Karena dari kecil pun memang seperti itu gitu. Karena kalau di rumah tuh ada orang tua kan, jadi lebih dijaga gitu. Kalau ada gejala demam dikit, ditanya, dibawa ke dokter dan sebagainya gitu. Kalau pas di rumah kan Nania ke puskesmas. Kalau pas di kuliah Nania biasanya ke klinik kan. Tergantung situasi demamnya. Kalau misalnya emang nggak sanggup, nggak. Tergantung sih, misalnya kalau kuliahnya kalau bisa absennya full, tergantung dosen sebenarnya. Kalau bisa ya harus dipaksain sih sebenarnya. Tetap menjalankan perkuliahan seperti biasa. Tergantung nggak? Kalau emang rasa demamnya parah dan memang sedikit malas untuk berkuliah, ya kita izin gitu. Kalau saya kalau memang udah ada gejala situ dan udah masuk ke klinik atau IGD itu minta suratnya tuh pas keesokan harinya izin Kak. Biasanya kalau masih sanggup untuk kuliah, Nania biasanya kuliah sih kan. Ternyata, tingkat pendidikan mempengaruhi mahasiswa dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pengobatan di masa kuliah. Mulai dari mereka yang terbiasa dengan pengobatan mandiri atau pribadi, sampai dari mereka yang mempercayai pengobatan eksternal seperti apotik dan klinik sebagai keputusan pengobatan terbaik mereka. Jenis kelamin pun mempengaruhi hal tersebut. Rata-rata, perempuan lebih aware dan sadar akan pentingnya pengobatan eksternal dibanding pengobatan pribadi.
Jadi, sudah berapa jauh sih literasi kesehatan kalian dalam pengambilan keputusan pengobatan ketika sakit?